Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara yang terhormat, pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam melanjutkan kajian kita, yaitu dari dalam kitab Kasbul Asrar untuk menyambung pada malam yang akan datang. Untuk ini kita mohon kepada Allah semuanya untuk supaya hati kita terbuka dan pikiran kita tenang untuk menerima pelajaran yang akan kita bacakan ini. Untuk ini pagi sampai lewat kita membicarakan tentang masalah hukum, ya, hukum bagaimana adanya Allah. Nah, ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang hukum bagaimana adanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Amma ba'du. Soal, bagaimana ada Allah? Ini adalah hukumnya. Jawab, adapun ada Allah Ta'ala itu qadim, maka mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi dan wahdanya. Soal, apa para sifat yang masuk dan apa para wujud dengan wujud, dan apa para ilahan dengan ilahiyat, dan apa para ilahan dengan Allah? Ini kami jawab. Adapun para sifat dengan mausuf, itu sifat itu kenyataan bagi mausuf. Adapun wujud itu kenyataan bagi maujud, dan adapun ilaha itu kenyataan bagi ilahiyat. Adapun para ilaha itu yaitu ilaha yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan kehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lain. Adapun nama Allah bagi Tuhan wajibal wujud yang mewajibkan 20 sifat yang adanya. Ya, itu. Jadi nama Allah bagi Tuhan wajibal wujud yang mewajibkan 20 sifat yang adanya. Jadi kita selama ini kan belum pernah mengatakan adanya hukum Allah, hukum adanya Allah. Pernah dengar? Belum ada. Tahunya pokoknya ada Allah. Jadi kalau kita alhamdulillah dengan adanya pengajian kita malam ini, kita akan terbuka. Ini karena kita belajar kan, belajar di majlis. Nah, kita akan terbuka. Allah itu siapa memberinya nama Al-Maslah kan? Dan nama Allah itu Qadim atau Ramadan. Tapi malam ini adanya Allah itu apa hukumnya? Sampailah menyebut nama Allah itu
Adapun Allah nama bagi Tuhan, wajibal wujud yang mewajibkan 20 sifat. Ini kan kita nak masuk yang sifat 20 ini. Ya, yang sifat 20. Jadi hukumnya adanya Allah itu tahu lu. Tahu. Yang agak masa nyebut lah. Hukumnya tahu. Hukum Allah itu gunanya untuk apa? Untuk Allah apa untuk kita? Nah ini. Kenapa Allah nak dikatakan ada hukum? Jawabnya hukum Allah itu apa? Nah, kalau sudah tahu hukum Allah itu apa? Kalau belum tahu apa? Ya. Apa belum tahu? Tidak belajar. Nah, kalau sudah tahu apa hukum Allah? Sebagai kenapa nanti ada hukum Allah? Kan Allah kan dia membuat segala alam, tapi kenapa dia katakan ada hukumnya? Nah, ini apa sebabnya? Ini banyak nggak tahu ini, butuh pecah banyak kan? Butuh hukum banyak, uang yang pintar-pintar kan? Jadi kita harus tahu. Kalau malam tadi kita mempelajari wujud Allah, ini adanya Allah, sekarang kita mempelajari hukum adanya Allah. Jadi kalau mengenai sifat, datang benda-benda datang ucap gila-gila salah. Yalah kami jadi gila, kamu jadi yang jadi kita ini masalah hukumnya. Kalau tadi kita belajarnya sama mengenal tahu yang hukum Allah. Kalau hukum Allah itu Qidam, Bako, Mukhalafatul Hadis, ya Ta'ala binafsi wahdanya, berlima. Sebab 5 sifat ini yang dinamakan sifat salbiah. Namanya sifat ini, kalau kita mengkaji sifat 20 itu kan, kalau keseruan kaget sebut dulu seluruhnya. Kalau ingat, kamu ingat, kalau tidak, tetap ini. Yang ini 20 sifat kan, mana dari wujud, qidam, bako, mukhalafatul hadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyat, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sam'un, basirin, kalimun. 20. 20 itu dia dibagi 4. 4 kelompok. Ini pintas ini, jangan ini. Kalau nak tentunya panjang, namun bagi-bagi itu. Jangan dibagi 4 kelompok. Ini kelompok yang pertama itu sifat wujud. Nah, wujud itu adalah satu sifat. Nah, wujud itu namanya wujud nafsiyah. Artinya nafsiyah itu diri. Dan nafsi. Itu diri, bawa diri. Kalau kita nafsu itu kan diri juga. Cuman kebiasaan kita di sini, kadang kita nafsu ini adanya dalam badannya. Itu sebenarnya nafsu diri. Itu adanya diri. Itu jadi wujud Allah itu dewek-dewek. Jadi Allah itu adanya dewek-dewek. Ya adanya Allah itu dewek. Dibenteng oleh sifat salbiah yang libun. Ini sifat nafsiyah, dibenteng oleh sifat salbiah ini. Tapi sifat salbiah ini dia tidak ada pada zat dan tidak ada pada sifat. Dia sebagai barang. Menjaga kesucian daripada zat. Karena zat ini karena ada mempunyai sifat 7.
itulah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini kan kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama masuk kalam. Nah, berdirinya pada zat. Ini belum ada alam, kita ini ngomong ke belum ada alam nih. Ini ngomong ke Tuhan ini kan belum ada alam. Ini kan banyak ngomong ke sifat Tuhan ini sifat Allah yang kita omongkan ini kan. Nah, kalau sifat uangnya mana jago sifat Allah ini kan tidak katanya. Nah, kan ini ada ilmunya bisa diraih. Jadi zat Allah kira-kira nafsiyah, itu satu wujud. Nah, itu adalah sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah dia dibenteng oleh sifat solianimun. Sifat solianimun tidak bako mukhalafatul hadis ya mu'minati wahdaniyah. Karena apa? Sifat ma'ani yang tujuh ini ada pada zat. Jadi antara sifat ma'ani sama nawiyah ini kan berarti-artian. Berarti-artian. Jadi sifat ma'ani yang sifatnya sifat ma'ani itu berarti-artian yang digambar. Nah, ini ada peraga buku ini lah belajarnya. Nah ini. Nah, ini sifat ma'ani. Ini sifat ma'niyah. Ya. Ini sifat ma'ani. Ini sifat ma'niyah. Ini sifat salabiyah. Ini sifat nafsiyah. Masih ada apa? Di papan buku ditulis mestinya. Jadi sifat nafsiyah ini adalah menunjukkan sifat nafsiyah yaitu hal yang wajib bagi zat selama zat bersifat dengan wujud, tiada dikarenakan dengan suatu karena. Nah, jadi sifat nafsiyah itu kan wajib ada, tidak dikarenakan sesuatu karena dan tidak ada kata skala apa. Memang adanya kemutlak. Ya, nah, ya ada. Artinya alam ini kan belum ada. Ya, alam ini belum ada kan. Nah, di situ kaget baru baca. Sifat ma'ani ini langsung sudah ada pada wujud nafsiyah. Sifat ma'nawiyah ini bergabung dengan ma'ani. Sebab sifat ma'ani dengan ma'nawiyah ini nyatu, bersiko. Ini waktu di ma'nawiyah ini kaget keluar pancaran nur gitu. Allah itu menggunakan nurnya dari zatnya. Atau di ma'nawiyah itu namanya ma'nawiyah itu namanya nur Muhammad. Paham ini? Ya, jangan terkeliru di sini kafe. Ini ngape kan ini, ya. Jangan main, banyak yang saya kafe karena di sini. Ya. Banyak yang ngape di sini. Ini keras, sebenarnya tidak boleh dia mau YouTube ini. Ya. Jangan terkeliru di sini. Jadi antara 20 kita kalau Allah itu dewek dia kuasa, dia berkehendak, dia berilmu, dia mengetahui, dia hidup, dia melihat, dia mendengar, dia berkata-kata. Lain kan? Sebagai kul katakan Allah ahad besar dewek. Dan jadi orang yulat tidak diperanakan hendak anak. Karena kelah hukuman tidak ada yang setara dia. Ini dia masa ini kata-kata la ta'yin la tidak ada nyata lain dari dia dah katanya lain dari Allah Ta'ala dari sebab zat jiwa wujud tidak kata alam ini kosong. Jadi mana kalau kita memikir sudah kita berada di alam ini ada Tuhan yang lain. Nah, ini yang kita anggapan kita manusianya kadang-kadang sampai diri kita tidak terasa bahwa mendoa ke Tuhan yang diri kita ada. Nah ini jadi membuat kekafiran kemusyrikan bagi diri kita. Bagi orang yang lain tidak tahu ya sudah itu loh. Jangan sampai kita termasuk orang syirik yang kafir. Nah ini makanya sifat sabiah ini membentengi kesucian zat Allah. Paham ya? Tidak maka mukhalafatul hadis. Ya mohon ta'ala binafsihi. Nah, kita urai sikit-sikit ya. Tidak.
artinya sedia, maka mustahil didahului Adam. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wal awal wal akhir. Artinya Allah Ta'ala juga yang terdahulu dan ia juga yang terkemudian. Maka patut bagi mukmin mentekad yang memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan mukmin dan mukmin yang taufik. Artinya kita dia Allah Ta'ala sedia dahulu. Dahulu diri dia tidak ada yang mendahulinya dan tidak ada yang menghadap ke dia, dan dia didahului dengan tidak didahului dengan tidak. Kalau kita ni ada ini didahului tidak, jadi sudah kita ni ada ini akhirnya tidak. Kalau Allah Ta'ala tidak, dia tidak didahului tidak dan dia akhirnya tidak, dan tidak ada yang menghadap, masih dahulu. Jadi ya ini dah paham ini. Dia masuk ayat wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Ini asmaul husna. Wal awal yang kita baca wal awal, wal akhir dia yang awal dia yang akhir. Jadi kalau kita kenal bahwa Allah itu dahulu, tidak ada yang mendahului dia dan tidak ada yang mengakhiri dia. Dan dia yang akhir dia itu segala sesuatu ini berakhir kepada Allah, kembali kepada Allah. Tidak kata sendiri Islam ini tidak kembali kepada Allah. Itu maksud kita, dia menjaga kesucian Allah. Kemudian bakok akhirnya kekal. Mustahil dihubungi Adam. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzal jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka patut bagi mukmin mengingatkan bahwa ia ingat bahwa ia akan mati supaya banyak istighfar kita pada Allah Ta'ala. Nah ini. Kalau kita nak mengasih awal tu memang kekal bakok. Kita wajib mengingatkan bahwa kita harus ingat mati, banyak ingat mati. Nah ini takut pun ni. Ya, takut. Ya belajar dia banyak ingat mati. Lah, ngajak belajar mana? Ngajak orang banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Kami nak hidup. Nah ini takutnya. Takut. Padahal kita tu ingat dia mati di sini kan. Wa ya baka rabbika dzal jalali. Kekal zat Tuhan yang mempunyai kebesaran. Jadi kalau kita mati di sini, kita dimatikan diri kamu semua. Untuk ampun salah muka belakang matikan diri semua mati. Nah, kalau kita mati di sini, badan kita ini tidak punya gerak. Kuping kita tidak punya pendengaran. Mata kita tidak punya penglihatan. Mulut kita tidak punya tutur kata. Nah ini apa yang ngomong? Nah ini kan binatang. Ini tolongan Allah. Nah, berarti nah ini Allah kekal. Allah kekal. Nampaknya Allah tidak pernah jauh kan? Pertolongan Allah tidak pernah lepas. Nah ini bang takut. Karena mati dulu yang diri aku. Lari ke? Lari. Sudah marah Abu. Belajar apa itu? Ajaknya mati. Oh ini salah kan? Kita ini tak itu. Kalau kita berpikir, kalau kita belajar ingin dimati. Apa kita ingin ya Allah yang hidup ke? Allah hidup Allah ya. Mendatang penglihatan, mendatang kepentingan. Tidak pernah lepas, tolongan Allah tidak pernah lepas. Paham ya? Jadi Allah itu kekal sama dari sejak awal sampai akhir. Walaupun manusia makhluk yang dibuat banyak masih gitu kekal. Penglihatan bukan hidupnya yang kita. Pendengaran bukan hidupnya yang kita kan. Karena yang lepasnya sudah. Kalau mati kejempur kan. Sudah hidup dan di atas dan tarik lagi. Nah, kejam ada kita. Nah ini kalau tanggapan. Di sini letak iman kita. Iman kita mantap atau goyang. Kalau iman yang mantap pasti dalam merupakan iman. Diri kita terus sudah dekat dengan cahaya iman mencahaya bahwa yang hidup hanya Allah kita dengan tolong. Ya tak? Kita dihidupkannya dan dimatikan. Nah, saya kalau nak itu makanya ada doa tak kecil. Doa yang dah dengar ini ada buku. Kalau nak doa nak tidur baca Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah aku hidup dari mati. Itu doa dia. Itu izinnya itu budak kecil tapi budak tua tak tadi. Tidak. Budak kecil ini dia. Bismillah. Kamu nak tidur baca Bismillah ya amun. Ya. Akhirnya dengan Allah aku hidup dan Allah aku mati. Ya. Ini tapi budak tak ada gitu. Padahal itu kan untuk jangan kadang tidur dia jangan mata suci lah. Jangan sifat takut. Nah inilah sifat saja tu membenteng sekian zat Allah. Ya. Kalau kita ni ada, kita ni tidak ada juga. Ya, Allah ada, yang ujinya kita ada, dia ada juga. Nah kena ada juga nah dia di dua. Saya kagak kesalahan. Mohon apa? Jangan sudah dua, tiga dah masuk ini. Tiga. Empat ya. Empat. Mohon apa tu lil hawadis. Artinya bersalah-salah Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Maka mustahil bersama Allah Ta'ala bagi yang baru. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Laisa kami syai'un. Artinya tiada seumpama sesuatu. Maka patut bagi mukmin untuk terbawa ia banyak membaca, banyak ia memberi tasbih pada Allah Ta'ala dua adanya. Nah, itu banyak membaca tasbih. Tasbih itu kan maha sucikan Allah. Subhanallah, Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala itu tidak ketik yang nyamulnya. Menyaman, itulah istilahkan misalnya wasan basir. Jadi segala apapun yang tidak baca yang nyamul Allah. Memang kesalahan yang dalam kajian kita ini kalau kajian di sini sebagai data luar, tetapi kalau kita langsung masuk ke makrifat, tauhid makrifat, mengesahkan terminal. Jadi kalau Allah Ta'ala tahu kita tidak, nah ini baru kesalahan. Kalau kita Allah tahu kita ada juga, nah masih atau apa kita tadi gagu-gagu, kita diadakan oleh Allah. Itu kita ada, nanti gagu-gagu kan, ini kita pasti patokan iman kita itu boleh ragu. Kalau Allah ada kita tidak. Jadi kita ada dia ada kini. Dengan pertolongan ini. Coba kata lainnya dia ada. Nanti namanya bersalah-salah. Kalau Allah melihat, kita peka kita butuh. Kenapa kita melihat kita ini datangnya penglihatan di mata, datangnya dengan kuping. Nah, dengan penglihatan milik dia, bukan milik kita. Nah ini bersengketa. Kita banyak bersengketa dengan Allah. Kalau kita cari kan bersengketa dengan Allah, bersengketa dengan ketika. Tapi kalau sudah kita ngajinya kebal, banyaknya ya. Nanda kayak bersengketa. Kalau bersengketa ini nak uangnya bersengketa tanah itu. Nah, kalau pas tanah berebut, tanah berapa, berbuluan lah, sampai ini pegang, dengan Allah aja. Kayak di sana, misalnya kamu ketika di dunia kamu sudah ingat, ini bukan rasa kamu tidak kasih kekuatan kemampuan. Nah, sampai sekarang ini kamu tidak kasih kemampuan. Kamu ada kekuatan kemampuan, di mana kekuatan kemampuan yang kamu banggakan? Kamu tidak ingin itu pertolongan, semata-mata pertolongan, kasih sayang. Kalau kamu tidak ingat, ini namanya lupa. Bukan yang lupa ngelalai dan sembahyang, bukan lalai dan puasa, bukan tak baca Quran. Mau baca Quran, nanti salah kita. Baca, tapi lupa. Dia salah tapi lupa. Dia tidak. Waktu bergerak dan baca ayat-ayat itu kan nah yang ini yang lupa. Paham? Nah, ini yang bersalah. Allah tidak pernah menunjuk ke penglihatan yang kita kan di mata kita tidak pernah. Sejak kapan kita menerima penglihatan di pikiran kita tidak pernah. Jadi ini budak kecil bagai lahir. Yang sekarang sulit sampai 40 lagi dia baru mulai meninggal. Sampai 40 lagi kopinya mulai meninggal suara. Ada bukti kan? Bukti itu. Dia pasal dibantah. Cuma kalau memang tahu butuh mata, si bang dia beriman itu.
paling bengak manusia. Akalnya tidak berguna. Dia hartanya banyak, pangkatnya besar, dudukan mewah, menjerat tinggi. Mana? Itu dia lagi contoh ke dalil-dalil yang datang pergi je lah. Yang pergi ni nak mati. Sepuluh bangkau je lah. Tadi kau gagah, tadi kau kuat, tadi kau patut tengok, patut ni. Segala ada angkat besar je lah. Segala ilmu ada lah. Nah ini saya pindah ke mana? Di mana pangkat kau? Di mana kegagahan kau? Di mana kedudukan kau? Di mana kehebatan kau? Apa jasad? Saya nak kenal. Cuma uang yang tanya ni kan, itu Tuhan lah, mata hatinya tu. Saya termasuk uang yang butuh. Faham? Ini lah guna sifat salbiah tu kan, membentengi jangan sampai ada yang menodai kesucian. Kau tak kaji sifat 20 mukhalafatul hadis, kesalahan yang baru. Kesalahan, tapi jika kamu masih nyingok yang mata kau dewek, ya, ini yang kau pinggau dewek, jalan yang kasih dewek kau dewek, kau boleh pangkat tinggi boleh di hal itu dengan ilmu kau dewek. Nah, banyak habis duit benda-benda sekolah sampai ke Jabon negeri sana, ya. Sampai ngambil kapo contohnya, banyak cabut sih kau tu, mana yang punya kamu? Nah, pada hari ini tidak ada pertolongan lagi. Biasa sudah terbuka. Dari itu ya ini mulai dulu. Lepas itu kita balik lagi. Sekarang kita buka Al-Quran balik-balik. Banyak Al-Quran membangkit jadi kita. Jadi kalau kita ngerti sebelum kita mati, sebelum kita sampai dalam lubang kubur, kita ngerti. Jadi sebelum kita mati lagi. Nah ini takut orang yang takut kan? Sangka kapan mati ni begitu? Dan sangat cari lagi. Minta dari mana? Minta salah. Kita duduk kalau kita belajar lah yang carilah guru yang benar-benar. Yang hebatnya, yang guru yang kata membimbing kita sampai kepada Allah. Bukan guru itu belajar. Ni apa lah besar? Wah boleh separuh. Mama ni kan? Macam ni yang boleh besar. Masakan saya guru tu yang patut membimbing kita sampai kepada Allah. Siapa pun juga guru macam itu, guru yang sampai kita kepada Allah tu payah cari. Payah kalau tidak Allah sendiri yang menunjuk. Allah sendiri yang mahu kan. Rahsia si guru itu dan rahsia si murid itu bakal bertemu Allah dengan kita ni. Nah, Allah buka rahsia. Lama berapa lama dah bertemu hari dia dah minta saya tapi belum masuk. Nah, alhamdulillah syukur kan dibuka ke Allah pada malam ini terus ke pasal. Nah, inilah jalan bisa sampai kita bukan juga sampai orang lain. Ya Allah ini Pak Yakub ini Abu nak bertemu nak bertemu tidak baik. Jadi kapanlah sudah bertemu kajian ini. Ilmu yang lain itu hampa. Nah, sampai di muhalafah ya. Muhalafah. Ya mohon tak nabi nafsi. Ya mohon tak nabi nafsi ya. Ya mohon tak nabi nafsi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Dari Nabi Muhammad artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada segala alam. Maka patut bagi mukmin daripada bahwa dia menyatakan hajatnya dan pastinya kepada Allah SWT. Kiamuhu tadi muhalafah bil hadis kesalahan Allah Ta'ala selamat. Sekarang kiamuhu ta'ala binyati Allah Ta'ala itu berdiri sendirinya. Kalau dia berdiri dewek gambar kita kati pada awal memang dia dewek kati yang ngadokin dia tidak berdiri sesuatu sebagai sesuatu itu dibuat oleh dia. Nanti dia kata innallah dari innallah halawani anil alamin. Jadi Allah itu maha kaya
dari seluruh alam. Seluruh alam ini alam ini bukan alam kita dunia ini beribu-ribu alam. Kalau dalam keterangan ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani itu 18.000 alam. Kita ini berada di alam yang ke-15 dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, macam itu ya alam ke-15 ke depan berapa alam yang lewat yang akan datang berapa alam kita tahu. Ya, cuma kita tahu ya, ini alam yang kita diam ini alam yang ke-15. Nah, yang ke-15 ke perlu kan? 15 ya. Jadi Allah Ta'ala begini sih. Soalnya Allah Ta'ala yang kaya di atas alam. Maka patut bagi mukmin mengingatkan bahwa dia menyatakan. Jadi kita teryakin pegang pada Allah. Allah Ta'ala memang kita selalu bergantung. Nah, inilah. Selalu bergantung kan? Arti kita tidak daya terdepan. Jadi kita bergantung. Nah, orang nak dikit-dikit minta pertolongan, dikit-dikit minta pertolongan. Awalnya semua bangku masih minta pertolongan. Oh, macam ni tu. Sampai dia wong, yuk. Apa kalau kita maaf, kalau kita misi, kita nak jawab sama kita tolong. Lagi dia tolong baca tahu juga. Ini ngangkat tangan kau ni, masuk kita baca. Kita terjadi, saking nguyuknya wong itu dah punah wong itu. Wong yang dah punah galau. Nah, ngaso lah dia di sana. Kita punya ngaji ini tembul azabnya itu kena main azabnya itu kena dia kata hubungan apa lagi azabnya. Nah, jadi kalau kita ngaji jangan kita main kalau kita ada sangguyuk apa tu kok kamu bisa bawa lah kamu masih membayi masih anak-anak kalau budak kecil masih tak tahu ini tu bangku. Ya Allah, mana Pak? Kita ni kan ngaji. Kita belajar kan sifat 20 suara itu kan bersih. Kalau itu bersih, hati kita yang itu bergantung pada makhluk. Kawan kita itu satu bergantung pada Allah, itu baru ikhlas tawakal yang sebenarnya. Dan baru kita tu jatuh dan Allah kasih dekat. Allah tidak pernah jauh. Kaki-kaki gerak balik. Itu pun lepas. Kalau kita terlepas itu syirik. Sampai kita bergerak dari yang berkuatan dari sebab kuatan dari yang jadi syirik. Jadi dua. Allah ada kita ada juga. Allah melihat kita melihat juga. Cuma kita melihat dengan atau kita dengan yang penting Allah melihat dengan samanya dengan basonya. Dengan sama Allah kita punya kuping yang lain yang kita punya kupingnya mana pula kita salah tak? Alah ini Allah punya kita punya badan itu kita punya badan nanti jago tak tahu ini badan Allah ini bagus beginian musim ini itu aku Allah kan paham ya. Nah ini badannya kan ya lah ni ngasih badan tahu mah ngasih badan diri itu Allah. Jadi bagusnya ni. Kalau kita minta wajah sebagai hamba apa ni? Ini banyak paham ini. Wong paham ini banyak tangan aku. Ini bukan nak ngomong bohong-bohong sampai dia balik dari Abu. Ingin ke aku yang mati. Balik dia ke Abu ingin ke aku tu. Dia kata kau tu bukan Allah, oi. Hati tempat untuk Allah, bukan untuk Allah. Nah, paham ini banyak lagi tangan aku ni. Nanti muka kamu kebuka ke tancap. Paham ni? InsyaAllah. Ya? Paham. Benar. Aku Allah. Nah, bawa laju. Ini agak laju. Nih. Yang macam laju. Ini. Paham ni? Jadi kalau kita orang berdiri bergantung Allah itu baca lepas bergantung itu hati yang isol, hati yang ada hubungan dengan Allah. Bukan baca kita nak bergantung dengan Allah di mana? Nah, itu mana?
iman itu yakin sudah mati itu. Hubungan itu hablum minallah. Hablum minallah. Hubungan Allah hati itu bukan tangan itu bukan. Itu kayak terberak dia banyak minta tali. Paham? Jadi maksud dia mohon tak nak nasihat. Inna Allah lagani ini alamnya. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya dari atas kain alam. Maka patut bagi mukmin yang dekatlah ia menyatakan hajatnya dan fakirnya ini kepada Allah. Allah Ta'ala kaya dari sana. Ini miliknya bukan bagi orang mukmin. Orang mukmin kan orang beriman. Orang mukmin kan inama ana minallah wal mu'min. Orang mukmin kan dari Nabi dulu. Ini cahaya kenabian ini, cahaya iman ini. Jadi bersama-sama dengan Rasulullah bagi imam kita kan nanti terus bawa untuk ganti dengan Allah. Ganti tidak yang melalui Nabi lagi, yang melalui cahaya Rasulullah lagi. Nah ini banyak dia, hah? Lepas ini, paham ni? Insyaallah. Kita langsung sedikit aja. Wahdanya tahu yang wahdanya? No wahdanya artinya esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fi'ilnya, maka mustahil berbeda-beda zatnya atau sifatnya atau fi'ilnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala Qul huwallahu ahad. Artinya, katakan olehmu, ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang Esa. Maka patut bagi mukmin tekad bahwa ia melihat fi'ilnya Allah Ta'ala Tuhan Esa tiap-tiap suatu kejadian. Ini apa nih? Fi'il itu kan perbuatan. Dan perbuatan Allah Esa. Kita ingat perbuatan Allah setiap suatu kejadian. Ya hanya Allah yang umpama. Kalau kita ingat pada si A, kita garang si B ni di bawah si A ni turun, tangga ya, turun bawah, tangga si B ni naik. Ini gawe siapa? Gawe siapa? Dia apa Allah itu pun yang kau tu tahu ni, dan ini gawe Allah. Sekarang gawe Allah tidak pernah berhenti, mencipta tidak pernah berhenti. Buktinya akhirnya dan ini matinya innalillah baru disebut jangan bisa tidak tahu lagi disebut innalillah. Sekarang ini innalillah, anggap nak nyabut di waktu sekarang ini innalillah. Ini mendagalah kalau Allah hidup itu mati dia hidup kita kembali kalau Allah jadi kembali lagi paham ya? Namanya soh zat, soh sifat, soh amalan. Jadi nampak nanti kita ni akan dibuat badan tubuh kita ini kan dibuat. Insyaallah. Yang jelas-jelas yang batang tubuh kita ini dibuat oleh Allah. Yang jelasnya Allah alaikum warahmatullahi. Jelas-jelas. Saya sudah selesai dengan belum dari tangan, terima kasih, belum ada badan. Itu saya pun dijadiin. Kemudian datangnya gerak diam. Itu gerak diam itu kan bukan sampai lahir. Nampak kan jelas. Ada campur tangan yang lain. Ibu bapaknya jangan campur tangan. Sekedar nyaru. Ya. Ada. Kuasa yang lain kan
jelas itu. So, mana bagi kita tengok alam kayak kanan. Saya kata yang jauh tak kita. Jauh apa ya? Saya ngomong ni. Kita berkata sama kata. Tapi Tuhan itu berkata kan di dalam surat apa? Inna nawatna. Cuma kami jadikan manusia itu dari segumpal dari satu air. Dan kami mengira apa yang besi-besi itu dalam hatinya tapi yang wanahna aqrabun ambil wae. Yang kami lebih dekat pada mereka daripada mereka. Yang besi-besi dari hati kita tak apa itu kita tengok dari apa kita bergerak dari. Nah, kalau kita bergerak dari tengok dari di hati itu kan, hati itu buntu, hati itu buta, hati tidak beriman. Tak kata cahaya, kita hidayah. Itulah hati orang tidak beriman itu macam itu. Sekalipun dia bisa baca Quran. Sekalipun pokoknya tenanglah, tidak? Kapan? Sudah kerja urusan hati itu. Kita urusan ini dulu. Urusan hati urusan orang putus, urusan pacaran orang putus. Lah, apa sekarang kita lagi pak inilah, tidak? Nah ini kita nak marah. Apa kita ngomong kaget? Salah. Apa kita ngomong salah? Padahal uang ni, ya Allah, kecaya ngomong. Kalau orang tolong kat kita ni, payahlah. Ada usaha tu kaget. Nah, kapan lagi? Allah tua. Patutlah apa fikir ni. Baru nak ngurus hati. Kapan mati je? Mulut kaget kon. Nunggu si anu. Ini Pak Isa balaga kalau hukum. Ini izin bahan antum. Iman kita hati, mama. Ngurus hati. Kalau sudah ngaji itu sifat 20 ni pondasi iman. Pondasi iman. Ini kita rebut lebih dulu. Kalau ini sudah ngerti lah mantap, apa cak iman tu? Tambah keyakinan tu kuat. Faham? Ini kayak sifat 20. Itu guna kita soal biar menjaga kesucian tak. Kalau Allah tu melihat, dia melihat kita ini buta. Jadi kita melihat ini datang kenya. Dan pertolongan kita melihat. Ya, jadi Allah tu maha suci, masih suci. Kita mendengar ya. Kalau Allah tu mendengar kita peka. Kita mendengar ini apa tolong datangnya pendengar itu datangnya telinga. Ya, jadi ini ya. Rasa ini yang apa rasa yang hak dia. Kalau itu kembali rasa yang kurang kembali. Ini akan ada sekalian hilang tongkat umat Islam ini ya. Paham? Jadi kalau ada orang nyampe ada kaget lah urusan nasi, urusan kajian sepada 20. Yang ini baru dulu nah. Kajian dulu. Oke, kajian dulu. Wajib kuasian itu. Lah. Kalau hatinya bermusim mana? Mana? Hati masih kotor. Jadi wahdanya itu kan soh zat, soh sifat, soh. Jadi zat Allah itu soh. Kalau Allah zat kita tidak. Badan kita, jasad kita dibuat daripada nasi yang 4, tanah, air, api, angin. Jadi kalau Allah tidak ada mungkin dari tanah, air, api, angin ini tak. Hah? Kita tidak tahu. Dia tidak mendapat dengan nafas yang naik jauh kita. Namun nafas yang naik yang ada badan kita datangkannya. Yang roh dia. Itulah tak. Pertolongan dia. Nah, ini yang paham ni? Jadi selama ni kalau dalam kekafiran dah aku ya Allah Tuhan aku dalam kafir ya. Tutup. Baru ini aku terbuka. Buka iman. Cahaya iman. Paham? Jadi kalau orang-orang asal ilmu yang asal dah lebih tu. Jadi ya. Sekali lagi ya, baru masuk ke kodrat ilmu hayat sama rasul. Coba sifat manis. Sekali lagi kau dirun muridun hayun sama masih minta kali. Tidak habis pelajaran habis.
walaupun ini kagak sudah paham sampai mati, anggaran sampai mati gobo kepada awas wo ini dia beli tahu gobo kan, nggak tak ngapo kan, mereka tak ngapo kan, ini masalah ngapo, laisa bukan umat mana, lagi mana, kalau Nabi bilang macam bukan umat, kalau umat itu iman, saya iman saya, nah itu umat, saya itu umat, kalau bukan ya ngikut, bukan. Mana kita 999 kena kau anak Adam, bukan anak Adam ni kan selalu kita golongan asli, golongan sisi, golongan apa? Tak tahu Wahabi, tak tahu Salafi, tak tahu Muhammadiyah, tak tahu ini. Ini lah. Sekarang ini hebatnya Wahabi, Salafi, ya. Sekarang masih ribut. Kapan sudah 999 kena aku tinggal situ. Golongan siapa situ? Pasti lagi golongan apa kan? Ya, ini kita tutupkan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli bil iman, asqina bil Islam, asqina bil tauhid, asqina bil ma'rifah, asqina bil intiqad, asqina ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.